Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salwa Salsabil dengan nomor NIM 2507015021104. Teman-teman saya kadang memanggil saya dengan panggilan Awas, sementara di rumah saya dipanggil dengan Wawa atau Salwa. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi. Saya lahir di Makassar pada tanggal 7 September 2006 dan sekarang berusia 19 tahun. Saya itu merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Jarak usia saya dengan kakak saya adalah 6 tahun, sementara dengan adik saya 5 tahun, dan saya satu-satunya anak perempuan. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana fase perkembangan saya dari masa prenatal sampai dengan fase kanak-kanak akhir, yaitu usia 12 tahun. Pada proses analisis riwayat perkembangan saya sendiri itu sangat menarik dan membuka banyak kenangan dan memori tentang bagaimana sih saya menjadi seperti saat ini. Pengumpulan cerita dan dokumen-dokumen itu lewat mama saya. Saya mewawancarai mama saya dan kakak saya dan beberapa keluarga lainnya seperti tante, om, dan sepupu-sepupu saya. Tantangan dalam mengumpulkan data ini adalah beberapa hal tentang perkembangan saya pada masa kecil itu. Mama saya sudah lupa karena sudah lama, 20 tahun yang lalu. Terus foto-foto kecil saya itu sudah banyak yang hilang karena buku album saya itu ketinggalan di rumah lama saya saat saya pindah rumah usia 9 tahun, yang menyebabkan saya sulit untuk mengumpulkan dokumen-dokumen foto-foto saya. Pada memasuki masa prenatal, pada kehamilan kedua mama saya, pada saat ia mengandung saya itu umur 29 tahun, dimana kondisi prenatalnya itu cukup baik secara fisik maupun akses kesehatan pertama diawali dengan keluhan mual dan muntah, penurunan nafsu makan, serta sensitivitas terhadap bau masakan seperti daging atau tumis-tumisan. Saya juga itu tidak suka dengan bau bawang merah dan bawang putih. Pada memasuki trimester kedua, gejala mualnya itu berkurang dan nafsu makannya itu jadi meningkat. Meskipun pada bagian perutnya itu muncul stretch mark. Memasuki trimester ketiga, mama saya itu sering mengalami nyeri punggung dan sakit di area belakangnya, serta pembengkakan kaki, serta kram dan kesemutan. Selama kehamilan, yaitu menjaga asupan nutrisinya dengan mengonsumsi sayur-sayuran, susu hamil, serta vitamin penambah darah yang disarankan oleh dokter. Secara psikologisnya itu, mama saya itu mengalami stres, emosinya itu tidak stabil, mudah marah, dan sesekali ia kadang merasa sedih. Namun, ia juga itu memiliki faktor protektif berupa kebiasaan itu yang melarang anggota keluargaku seperti bapak dan kakak saya pada saat itu untuk keluar rumah untuk menjaga keamanan dan kenyamanannya selama kehamilannya. Resiko yang muncul itu perubahan emosionalnya yang kadang naik turun. Dari sisi akses kesehatannya, kondisi mama saya itu bagus karena ia itu rutin melakukan pemeriksaan kehamilan 1 kali setiap bulan, dan pada saat mendekati masa melahirkan ia itu meningkat menjadi 3 kali dalam sebulan melalui kunjungan ke bidan, klinik maupun rumah sakit terdekat. Proses kelahirannya itu berlangsung pada usia kehamilannya itu mencapai 9 bulan lewat 10 hari melalui persalinan normal. Saya lahir dan memiliki berat badan 3,6 kg dan panjang 51 cm, yang termasuk kategori bayi baru lahir dengan kondisi fisik yang baik. Setelah melahirkan, mama saya itu mengalami kondisi tubuh yang lemas, tapi dalam waktu 3 hari ia itu sudah mampu berjalan kembali secara normal.
Analisis teorinya itu menurut Sandrock, perkembangan prenatal itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu germinal, embryonik, dan fetal periode. Pada germinal periode itu 0 sampai 2 minggu yang dimulai dari konsepsi hingga implantasi. Pada embryonic periode 2 sampai 8 minggu di mana organ-organ dasar itu mulai terbentuk dan janin sangat rentan terhadap teratogen. Dan terakhir itu ada fetal periode 2 bulan hingga lahir yang ditandai dengan pertumbuhan dan pematangan sistem tubuh termasuk otak, saraf, dan organ vital. Dalam kasus kehamilan mama saya, trimester pertamanya itu mulai dengan keluhan mual dan muntah yang mencerminkan adaptasi tubuhnya pada tahap embryonic periode, di mana nutrisinya itu sangat penting untuk mendukung organogenesis. Memasuki trimester kedua, gejala mualnya itu berkurang dan nafsu makannya itu meningkat, serta dengan fetal periode awal itu ditandai dengan pesatnya pertumbuhan janin meskipun muncul stretch mark pada area perutnya. Pada trimester ketiga itu mama saya mengalami nyeri punggung dan pembengkakan kaki serta kram dan kesemutan yang merupakan ciri khas late fetal periode. Sandrock juga menekankan kalau perkembangan prenatal itu dipengaruhi sama faktor resiko dan protektif. Dalam kasusnya mama saya itu faktor resikonya itu muncul karena stres emosional dan emosi ibu saya yang tidak stabil dan dapat mempengaruhi hormon kortisol dan berdampak pada regulasi janin. Tapi faktor protektifnya itu berupa nutrisi yang baik seperti sayuran, susu hamil, dan vitamin. Akses kesehatannya itu rutin serta dukungan keluarganya yang mampu memiliki masa bayi umur 0 sampai 2 tahun, di mana pertumbuhan fisik dan motorik saya itu berlangsung normal. Pada usia 3 bulan leher saya itu sudah mulai tegak. Kemudian di usia 4 bulan saya itu sudah mampu tengkurap. Memasuki usia 6 bulan saya itu dapat duduk dengan stabil. Saya juga itu mulai berjalan pada usia saya yang 1 tahun 1 bulan. Kesehatan saya itu pada masa ini juga tergolong baik, di mana saya itu jarang sakit dan hanya sesekali mengalami demam ringan. Pola makan dan tidur saya juga itu cukup teratur. Saya mendapatkan nutrisi dan ASI serta dibantu sama susu formula ketika berusia 2 tahun. Terus dalam kognitif, perkembangan saya itu menunjukkan kemajuan sesuai tahap sensorik motor. Saya itu mulai menunjukkan respon terhadap lingkungan melalui eksplorasi sederhana seperti mengamati suara, gerakan, dan benda yang ada di sekitar saya. Dan saya juga itu memiliki jadwal tidur dan makan yang teratur yang membantu regulasi diri saya pada masa awal kehidupan. Kemampuan saya itu mengenali orang, merespon stimulasi, dan beradaptasi dengan rutinitas sehari-hari, menunjukkan kalau perkembangan kognitif saya itu sehat. Terus dalam aspek bahasa itu kemampuan verbal saya itu berkembang pesat, dimana pada usia 3-4 bulan itu sudah mulai mengoceh, mengeluarkan bunyi-bunyian sebagai bentuk awal komunikasi saya. Kata pertama saya itu yang muncul tidak lama itu mama dan papa. Saya biasa ngomong di buku. Perkembangan bahasa awal saya itu menunjukkan kalau kemampuan pemrosesan suara dan interaksi verbal yang sesuai dengan usia saya. Saya juga itu menunjukkan kemampuan untuk merespons stimulus auditori. Misalnya itu ketika saya mendengar lagu, saya itu sering kali mengikuti lirik yang diputar, baik dengan menyanyikan kembali ataupun melakukan gerakan sesuai dengan irama lagu tersebut. Hal itu menunjukkan kalau saya itu tidak hanya memahami bunyi bahasa, tapi juga mampu mengolahnya menjadi respon yang sesuai, baik secara verbal ataupun non-verbal.
Dalam sosial emosional saya, menurut perspektif psikolog perkembangan, tahap awal kehidupan saya itu menunjukkan kemajuan yang baik dalam segi fisik, kognitif, ataupun bahasa, dimana pada perkembangan fisik motorik saya itu saya sudah mulai menegakkan kepala saya pada usia 3 bulan, berguling ataupun tengkurap pada usia 4 bulan, duduk dengan mantap ketika usia 6 bulan, dan mulai berjalan sendiri